Oke guys, selamat datang di GTA Edition yang paling canggih di 2020. Dan kali ini kita kedatangan HP 25X, monitor yang banyak banget dari kalian request, dan akhirnya bisa mendarat di meja GTA ID ini untuk kita bedah. Ngomong-ngomong soal bedah nih guys, kalian juga bisa membedah sponsor kita kali ini, yaitu dari gvgmall.com, website dimana kalian bisa membeli games, Steam Wallet, voucher PlayStation. Dan bagi penonton setia GTA ID nih, bisa pakai voucher khusus yang diberikan GVG Mall, yaitu potongan 20% dengan voucher kodenya GT20. Nanti gua tampilin juga di deskripsi, gua taruh juga. Untuk pembelian Windows 10 untuk pembelian Windows 10 key versi OEM dari website ini. Dan setelah pembayaran, kalian langsung dapetin produk key untuk aktif Windows kalian. Langsung di copy paste aja, langsung aktif Windows kalian. Kesan yang ditampilkan monitor ini saat kita lihat dusnya, monitor ini tuh dibikin dengan kesan bersudut yang strong banget. Dilihat dari pilihan kakinya yang kotak, ini adalah salah satu box monitor yang gue sebel banget unboxingnya. Selain dari atas nih keluarinnya, terus di dalamnya itu dipecah dua lagi yang bikin semuanya berantakan. Di sini kita dapetin satu kabel HDMI, kabel power, kitab-kitab, kartu garansi, juga stand monitornya yang kalian bisa lihat ini kotak banget. Yang ini juga pada saat kalian pegang, kalian bisa rasain kemungkinan monitor ini mantep banget kekokohannya. Karena dari standnya aja ini beratnya udah 822 gram, hampir 1 kilo. Dan kita lihat bagian bawah ada 5 karet penyangga. Untuk bagian tengah itu bisa diputer. Gue sih kurang ngerti apa fungsinya. Tapi kalau dipegang penahan stand ini bukan terbuat dari karet, tapi lebih kepada busa, kayak busa-busa kertas gitulah. Nah, dan di sini kita juga nggak dapat adapter yang nunjukin bahwa adapternya ada di dalam monitornya. Untuk monitornya di sini langsung menyatu dengan kakinya yang harus kita copot untuk bisa kita gunain VESA yang 10x10 cm yang udah disediakan. Bagian kiri belakang monitor ini kita juga bisa lihat port power, juga tombol navigasinya. Yang sayangnya tipe tombol bukan joystick. Untuk bagian kanan kita di sini dikasih 3 port, satu port HDMI 2.0, satu port DisplayPort 1.2, dan port audio jack. Seperti kita lihat dusnya di awal, kalau monitor ini feel-nya kotak-kotak banget dan banyak banget sudut 90 derajat yang bisa kita lihat di bodi monitor ini. Ada logo HP yang cukup keren di bagian belakang, yaitu di kakinya, dan juga ada lubang angin yang keluar di bagian atas. Kakinya udah cukup ergonomis yang bisa kita tilt, head adjustment, dan juga vertikal tanpa adanya swivel dengan kualitas yang bisa kita bilang standar ya oke-oke aja lah. Pas kita mau tes vertikal pada monitor ini, karena nggak adanya karet di bagian standnya yang seperti busa-busa kertas gitu ya, kalian harus sedikit tahan bagian kakinya dan juga tilt bagian dagu monitor ini supaya bisa vertikal tanpa kepentok. Untuk bagian depan panelnya ini lebih ke arah doff dan ada garis hijau di bagian depannya. Yang kalau kita bandingin hijaunya itu jauh lebih gelap dibandingin kita lihat di dus ya biasa lah ya. Mungkin garis hijau ini satu-satunya di monitor ini yang nunjukin kalau monitor ini monitor gaming. Karena sisanya itu lebih ke arah monitor biasa aja gitu ya. Juga garis hijau di depan ini untuk bagian tengahnya itu akan menyala ketika kita nyalain monitor. Dan lampu hijau ini senada dengan lampu kecil yang ada di bagian kiri dan kanan monitor ini. Jadi nggak semuanya nyala guys, cuma di bagian tengah aja. Hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian yang lagi build PC dengan RGB yang fokus di warna hijau, kalau kalian mau senada gitu ya. Monitor ini memiliki panjang 55 cm dengan lebar 32,7 cm. Ketinggian maksimum monitor ini bisa mencapai 48,7 cm, plus minus ya. Dan minimumnya 38,5 dan diukur meja sampai bagian paling tinggi di monitor ini. Di awal tadi gue ada mention kalau karet kakinya itu terbuat dari busa, kayak busa-busa kertas gitu, dan ini adalah efeknya, dimana monitor ini gampang banget digeser-geser hanya dengan pakai satu tangan. Beda banget sama monitor-monitor pada kelasnya. Padahal monitor ini itu nggak bisa dibilang ringan ya, itu cukup berat. Bahwa standnya tadi gue bilang hampir 800 gram, belum monitor dan panelnya dan kakinya yang berat. Untuk panel TN yang dipakai di sini, yang bisa kita lihat adalah salah satu panel TN yang gue bisa bilang kualitasnya tinggi. Karena pada saat kita cek viewing angle dari kiri dan kanan,
warnanya itu masih cukup oke. Nggak seperti monitor yang entry level yang dulu pernah kita review, itu hajar harga murah, dan TN-nya juga gue bilang pakainya yang kualitas yang paling bawah gue rasa ya, atau menengah gitu. Karena kalau kita pindah dari posisi tengah ke kiri dan kanan, warnanya itu udah nggak karuan. Ya. Untuk kualitas blur dan ghostingnya, di sini kita tes UFO biasa ada di Google, dan kalau di sini kita bisa lihat blurnya itu masih bisa diterima dan masih oke untuk game kompetitif. Untuk spek lengkap monitor HP 25X ini, yaitu yang pertama TN panel, Full HD 400 nit, itu keren banget, 144 Hz, 1 millisecond, support juga FreeSync dan G-Sync compatible di DisplayPort. NTSC-nya 72%, garansinya 3 tahun full, dengan harga MSRP yang kita dapat di 2,8 jutaan plus minus. Dan di komen kita sempat ada baca, ada yang bisa dapetin monitor ini di 2,4 juta. Kita nggak tahu caranya gimana, mungkin kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Di kelas ini ada 4 model termasuk HP 25X ini yang bisa kita pilih. 3 yang lainnya, yang pertama ada Lenovo G2510 di 3,2 juta 400 nit. Lenovo Y25F di 3,4 juta 400 nit juga. Dan ada Acer KG251 QF di harga 3,2 juta 400 nit. Karena di sini HP harganya murah banget dan kita bisa sandangkan di kelas tidak 400 nit sebenarnya. Di situ ada lawannya karena harganya mepet-mepet sama monitor ini. Yang pertama ada LG 24 GL600 2,8 juta. Ada Acer KG241 QP 2,6 juta dan Lenovo G2410 di 2,6 juta. Gua rasa 3 monitor di atas bisa kita singkirin sementara karena mereka semua needs-nya lebih rendah dibanding monitor ini dengan harga yang ya mepet-mepet gitu ya. Jadi gue pikir nggak usah dilihat lagi. Dan juga khusus untuk LG dan Acer, seingat gue TN yang mereka pakai kelasnya agak-agak low gitu ya, lebih rendah dibanding monitor ini karena angle-nya pada saat gue tes monitor ini karena kejar murah seperti gue tadi bilang, viewing angle kiri kanannya itu jadi butek banget. Sedangkan beda banget sama kualitas TN yang di sini. Untuk brightness di sini gue mau mention sedikit bahwa brightness yang tinggi itu bukan soal angka, jadi bukan semakin tinggi itu semakin bagus, tapi lebih ke arah kebebasan yang diberikan monitor tersebut. Karena kita tahu untuk gamer terutama kondisi kecerahan ruangan itu bervariasi sekali, beda-beda tiap orang. Ada yang suka terang, ada juga yang suka gelap, dan juga ada yang suka remang-remang, nuansa-nuansa RGB di mana-mana. Ada juga yang suka bermain di lampu ruangan dengan nuansa biru atau nuansa merah atau sebagainya. Dan dengan needs tinggi, kalian punya kebebasan mengatur kecerahan yang kalian butuhkan saat main game. Jadi kalau misalkan game itu butuh brightness lebih tinggi, wah kalian naikin. Pada saat kalian nggak mau main game nih, kalian mau nonton, dan kalian merasa brightnessnya terlalu tinggi, wah kalian bisa turunin. Jadi sebebasnya kalian aja, kebutuhan kalian seperti apa, itu kalian bisa atur. Dan untuk 400 nit mungkin yang bisa gua sampein adalah mungkin kalian nggak pakai full 400 nit. Gua aja biasa pakai 80%, mungkin 350 atau 300 gitu ya. Kalau kalian memang di beberapa game nih merasa kalau game itu gelap banget ya, di bagian gelap kenapa gue sering mati ya, ditembak orang, suka ngendok orang-orang itu di gelap. Nah kalian bisa naikin nitsnya tinggi, brightnessnya tinggi supaya di bagian gelap itu sedikit warnanya berubah jadi abu-abu, jadi kelihatan musuhnya, nggak bisa ngendok lagi dari kalian. Ya, itu kebebasan yang diberikan ketika kalian punya brightness yang tinggi. Untuk bagian OSD-nya, ini adalah salah satu OSD yang gue suka banget dengan tombol. Gue pikir selama ini tombol itu jelek ya. Ternyata yang di sini cukup bagus, dimana navigasinya itu gue bisa bilang paling gampang yang pernah kita temuin selama ini dengan 4 tombol guys. Untuk OSD-nya itu standar aja dan gak dilengkapi dengan fitur macem-macem. Akhir kata monitor ini asik banget karena kita dapat semua hal yang kita butuhin. Panel TN kualitas tinggi dengan viewing angle yang bagus, kiri kanannya cakep, 144 Hz 1 millisecond, garansi 3 tahun full, body yang cukup oke dengan list hijau yang jarang kita lihat di monitor-monitor lain. Hal yang mungkin bisa gue kritisi adalah bagian karet yang di bagian bawah tadi yang seperti busa kertas gitu ya. Gue nggak tahu sebutannya itu apa, yang membuat monitor ini bisa geser-geser. Yang tadi gue juga udah kasih lihat. Mungkin ada hal positif yang bisa kita ambil dari karet penahan yang di bawahnya itu, tapi bukan karet guys. Nah monitor ini kan cukup berat, tapi nggak bisa swivel. Nah caranya mungkin kita bisa akalin ya swivel aja gitu. Tapi ini yang ikut gitu ya. Beda dengan monitor yang benar-benar ergonomis, di mana swivelnya di sini, acuannya di sini, dan ini nggak ikut gerak. Nah di atas semuanya itu yang paling asik adalah harganya.
Dengan 2,8 juta bahkan ada yang dapetin lebih murah dari itu. Gue rasa kita bisa rekomenkan monitor ini lebih daripada yang lainnya. Karena banyak saingannya tuh langsung tumbang guys. Kalau kalian liatin di needs dan ergonomis kakinya, walaupun swivelnya akal-akalan tadi gue bisa bilang. Belum lagi TN panel yang bisa kita rekomen buat kalian semua yang mau nyobain monitor 140 Hz entry level. Di sini walaupun bukan entry level ya udah 400 nit. Nah, ini monitor bener-bener kalian harus beli kalau kalian capek dibantai di game kompetitif. Pastinya monitor ini yang lirik pasti gamer kompetitif. Karena kalau gamer casual banget yang biasa-biasa aja, dia bukan nyari TN 140 Hz tapi udah ada pilihan di mana IPS 140 Hz. Juga nambah-nambah dikit, mungkin nambah 800.000 dari monitor ini. Ada ViewSonic XG 2405 dan Asus VG249 Xio. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GT ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran, apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GT ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GT ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GT ID. Salam GT ID dan tetap